Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Raja Syahbana, NPM 2022220363. Sini saya akan menjabarkan UAS mengenai skandal CSR, BI dan OJK tahun 2024 yang berjudul Krisis Kepercayaan Publik di Sektor Keuangan. Tugas ini untuk UAS etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Jadi Corporate Social Responsibility atau CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial yang dijalankan lembaga keuangan publik seperti Bank Indonesia dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. CSR dirancang untuk membangun kepercayaan masyarakat, menunjukkan integritas, dan memperkuat legitimasi institusi di mata publik. Namun, kepercayaan itu mulai retak sejak munculnya skandal CSR tahun 2024 yang menyeret nama dua lembaga besar, Bank Indonesia dan OJK. Skandal ini menjadi perhatian nasional karena melibatkan penyalahgunaan dana CSR yang semestinya digunakan untuk program sosial masyarakat, namun justru diduga dialirkan untuk kepentingan pribadi, kelompok tertentu atau proyek fiktif. Skandal ini mulai terungkap pada awal Februari 2024 ketika Lembaga Pemantau Keuangan menemukan inkonsistensi laporan CSR dari kedua institusi tersebut. Audit investigatif mengungkapkan bahwa ada dana CSR yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. Aktor utama yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini ialah oknum pejabat tinggi di lingkungan BI dan OJK, beberapa lembaga mitra yang diduga menjadi penyalur fiktif, jaringan internal yang memanipulasi pelaporan kegiatan CSR. Modusnya adalah penggelembungan anggaran, pelaporan kegiatan yang tidak pernah dilakukan, hingga pemanfaatan CSR untuk kepentingan politik dan pribadi. Kasus ini sedang dalam penyelidikan oleh KPK, PPATK, dan BPK, dan telah memunculkan gelombang kritik dari berbagai kalangan. Kepercayaan publik adalah modal utama dalam stabilitas sektor keuangan. Akibat skandal ini, reaksi masyarakat sangat keras. Di media sosial, tagar seperti reformasi OJK dan transparansi BI sempat menjadi trending. Survei dari lembaga survei Indonesia LSI pada April 2024 menunjukkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap OJK dan BI sebesar 28% dibanding tahun sebelumnya. Dari sisi sektor, muncul kekhawatiran terhadap integritas sistem pengawasan keuangan nasional. Investor asing menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modal, dan nilai tukar rupiah sempat melemah selama periode mencuat skandal. Perilaku industri keuangan, terutama perbankan swasta dan fintech, merasa dirugikan secara reputasi karena dianggap berada dalam sistem yang tidak bersih. Akibatnya, transaksi keuangan digital mengalami perlambatan, dan beberapa startup keuangan bahkan menunda IPO mereka. Dampak utama dari skandal ini meliputi reputasi BI dan OJK tercoreng. Sebagai lembaga pengatur dan pengawas, mereka kini dipertanyakan integritasnya. Stabilitas sistem keuangan terganggu,
muncul tekanan terhadap nilai rupiah dan kepercayaan investor. Masyarakat menjadi skeptis. Banyak yang mempertanyakan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Jika tidak ditangani serius, skandal ini bisa memperlemah fondasi keuangan negara dan memperburuk ketimpangan sosial. Jadi kesimpulan dan rekomendasinya, skandal CSR 2024 mengajarkan kita bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah mutlak, terutama di lembaga keuangan publik. Beberapa rekomendasi pentingnya, pertama ialah pengawasan eksternal CSR melalui lembaga independen, audit publik dan keterbukaan laporan yang dapat diakses masyarakat, reformasi tata kelola internal BI dan OJK, edukasi publik mengenai peran CSR dan hak mahasiswa atau masyarakat untuk mengawasi. Hal yang paling penting, kepercayaan publik harus dipulihkan dengan tindakan nyata, bukan hanya janji atau retorika. Referensi lembaga survei 2024, survei kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi 2024, laporan penyidikan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Tempo.com 2024, eksklusif skandal CSR BI dan OJK seret banyak nama besar. CNBC Indonesia 2024, investor asing ragu pasca skandal CSR lembaga keuangan nasional. Sekian dari Ulun akhiri, wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.